sahabat Satpam Indonesia, semoga sehat selalu. Hari ini kita sudah kedatangan tamu, ada dari APSI Jambi, Bang Irianto, ada dari developer real estate, ada Bang Hashim Ali, ada Bang Heri selaku Satpam. Hari ini kita coba bedah. APSI itu apa dan kenapa nih ada Bang Hashim Ali nih sini, dan kenapa ada Satpam juga nih, ya kan? Nih kita bedah dari Bang Irianto dulu nih selaku DPD APSI Jambi. Nah, tapi sebelum lanjut Bang, karena kita sudah menerapkan protokol kesehatan, nggak apa-apa kita lepas dulu masker kita nih. Siap. Nggak apa-apa, lepas masker. Karena kan kita sudah vaksin semua kan, Siap. sudah vaksin semua. Mungkin lanjut dari Bang Irianto, APSI itu apa Bang? Saya perkenalkan diri Ya. dulu bahwa saya Irianto Junaidi adalah Ketua DPD APSI Provinsi Jambi. Apa itu APSI? APSI adalah Asosiasi Profesi Satpam Indonesia. Jadi seluruh Satpam itu wajib menjadi anggota APSI sebagai wadah aspirasinya Satpam. Supaya Satpam kalau ada masalah dengan perusahaan, kita bisa melakukan pendampingan hukum sebagai APSI terhadap anggota kita tersebut, terhadap Satpam. Kita akan bela hak-hak Satpam itu. Demikian Pak. Oh, itu dari APSI Bang ya. Nah, kita bicara lagi, APSI ini terbentuknya kapan Bang? Atau gimana cara proses terbentuknya APSI? Kan APSI ini asosiasi kan? Berarti Betul. ada beberapa perusahaan yang bergabung di APSI. Nah, itu bolehlah ceritakan sedikit sejarah dari APSI Bang. Siap, saya koreksi. APSI bukan terdiri dari beberapa perusahaan. Oh, bukan ya berarti ya? APSI adalah terdiri, anggotanya adalah para Satpam. Oh, para Satpam, bukan perusahaan berarti Bukan Bang? perusahaan. Kira Jadi, perusahaan. Para Satpam Para Satpam. itu tergabung ke APSI sebagai wadahnya. Kalau untuk bicara sejarah berdirinya APSI tersebut, sebelumnya pada 2001 itu belum nama APSI tapi AMSI. AMSI adalah Asosiasi Manajer Security Indonesia. Jadi itu para manajernya Satpam bergabung di AMSI. Berjalannya waktu sampai di 2014 nama AMSI menjadi APSI karena AMSI kan manajer. Jadi supaya kita bisa menyentuh ke seluruh Satpam, maka dirubah menjadi APSI, Asosiasi Profesi Security Indonesia. Belum Satpam, karena security kemarin awalnya tuh jangkauannya security terlalu luas, sehingga itu di 2014, sehingga di 2018 kita robah supaya lebih terfokus pada Satpam. Maka jadi APSI tetap dengan nama APSI, tapi security-nya kita robah menjadi Satpam. Biar jangkauannya lebih. Ya, di 2018 sampailah sekarang. Sampai sekarang, Bang ya. Gitu. Oke, nah tadi udah dijelaskan juga nih bagaimana APSI terbentuk. Lalu kan bicara asosiasi kan Bang, asosiasi pastilah ada program-program nih, program dari APSI tentu untuk kita sebutnya apa ya Satpam nih? Rekanan atau apa Bang? Atau anggota? Anggota. Oh, anggota. Kalau Satpam anggota. Oh, anggota ya, anggota dari APSI. Tentu ada program nih yang Bang Heri rancang untuk para Satpam. Nah, kira-kira apa nih program unggulan dari APSI yang Bang Irianto rancang nih untuk para Satpam hari ini? Kan Satpam ini kan bukan sebagai apa ya, kita bilang udah jadi profesi ya kan, sudah jadi profesi, bukan kayak yang pernah dulu kita lihat kan ya, Bang, bukan guru yang jelas. Bukan guru, tapi sekarang profesi. Nah, itu gimana tuh Bang program dari APSI untuk kawan-kawan anggota Satpam? Oke, baik. Memang saat ini yang menjadi fokus kita sebagai asosiasi profesi Satpam Indonesia ini adalah untuk kesejahteraan Satpam, menuju pemulihan profesi Satpam, sehingga
untuk memuliakan Satpam, maka kita pikirkan kesejahteraan Satpamnya. Oh. Ya, kesejahteraan Satpamnya kita mesti pikirkan. Berawal dari hal tersebut, kami di Jambi saat ini mencobalah kami akan membuat satu rumah masa depan Satpam. Ya, rumah masa depan Satpam. Kami ingin para Satpam tuh mempunyai rumah hunian sendiri gitu loh. Jadi kita coba, kebetulan Bang, saya perkenalkan dulu temanku. Boleh, lanjut. Ini temanku sebagai developer real estate termuka di Jambi nih. Widih. Ini Bang Ali Hasim. Ya. Beliau telah banyak membangun perumahan-perumahan. Dari rumah yang kelasnya kelas kakap, sampailah istilah kelas bawah. Kelas bawah. Semua terjangkau. Terjangkau. Bukan rumah saja yang dia bangun. Namanya dia developer, dia juga membangun pergudangan besar. Di Pol 10 itu pergudangan besar dia bangun. Jadi Pak Ali ini bukan main di Jambi aja. Dia sudah mulai masuk ke provinsi lain. Jadi kebetulan saya kenal baik. Jadi dengan Pak Ali ini saya coba untuk bicarakan menyingkronkan program bagaimana kami membuat satu istilahnya rumah masa depan Satpam. Saya coba berkolaborasi lah dengan Pak Ali. Nanti bisa Bapak sekalian bisa tanyakan, ya kan, bagaimana perumahan rumah masa depan Satpam itu bagaimana? Bisa langsung ke developer. Saya tanya kan. Siap. Sebelum kita bicara itu, saya beralih ke Bang Hasim. Mau tanya dulu nih sama Bang Irianto, untuk mendaftar jadi Satpam atau anggota dari APSI itu gimana Bang? Karena kan jenjang Satpam kan ada Diksar, kan tentu ini kan banyak di luar sana itu belum paham nih regulasi Satpam atau mau jadi Satpam itu gimana? Itu dulu Bang, kita coba kupas. Yang jelas gini, seseorang ingin menjadi Satpam, dia mesti melalui pendidikan. Minimal pendidikannya Diksar, pendidikan dasar Satpam. Itu minimal untuk Satpam yang pelaksana. Karena Satpam itu adalah perpanjangan tangan kepolisian. Sehingga bisa melakukan tugas-tugas kepolisian terbatas di lingkungan kerjanya, maksudnya terbatas itu. Ya, jadi bisa melakukan tugas-tugas kepolisian. Ya, itu dia mesti Diksar, pendidikan dasar Satpam. Untuk menjadi anggota APSI, Satpam itu dia mesti mendaftar menjadi anggota APSI dengan dia sudah harus jadi sudah lulus Diksar. Diksar dulu, baru daftar ke APSI. Diksar dulu. Karena Perpol terbaru, Perpol nomor 4 tahun 2020 itu membuat perbedaan antara Satpam dan Satkamling di Perpol itu. Jadi yang namanya Satpam itu yang terdidik oleh Polri. Itu namanya Diksar. Ada pendidikan Gada Madya, ada pendidikan Gada Utama. Itu Gada Pratama Diksar. Kalau Satkamling itu lagi diatur, itu nanti Satkamling itu seperti kalau kita di Bali pencalang. Jadi biasanya itu di perumahan, biasa di pergudangan, itu Satkamling. Kalau Satpam itu dia karena perpanjangan tangan kepolisian, dia sudah profesi, dia bukan buruh. Jadi sehingga Satpam tidak baik itu dia masuk serikat. Maka untuk mewadahi aspirasi Satpam, kami sebagai APSI itu yang mewadahi aspirasi Satpam. Jadi Satpam wajib menjadi anggota APSI supaya hak-haknya tidak dijolimi, supaya aspirasinya tersampaikan. Kamilah jadi wadahnya. Jadi wadahnya Bang ya. Siap. Dan itu pun salah satu program unggulan adalah rumah masa depan Satpam. Rumah masa depan Satpam, ya kan, pemulihan Satpam lah. Pemulihan Satpam. Nah, tadi udah dijelaskan juga sama Bang Irianto. Ini kita beralih ke Bang Hasim Ali nih. Tentang kolaborasi APSI sama Bang atau developer kan.
mengenai rumah ini. Nah, kami jadi pertanyaan nih, Ya. apa yang bisa Satpam atau anggota APSI itu dapatkan nih dari program ini nih, keuntungan ataupun apapun itulah yang bisa kita sharing nih, Bang Hashim jelaskan. Jadi pemulihan Satpam yang rumah masa depan itu gimana tuh? Mungkin Bang Hashim silakanlah untuk sampaikan kepada sahabat Satpam Indonesia. Siap, terima kasih. Sebelumnya saya telah diundang kemari. Banyak keunggulan yang bisa didapatkan, diantaranya karena ada kerjasama antara developer sama APSI, itu hanya cukup bayar 5 juta, mereka sudah bisa terima kunci. 5 juta ya, dapat rumah ya, tanpa bayar apa-apa lagi. tanpa bayar apa-apa lagi. Terus proses kita ke KPR bisa ke Bank BTN yang biasa menyalurkan rumah subsidi, terus bisa ke Bank BNI 46, Bank 9 Jambi, Bank Mandiri, itu bisa semua. Ya kan, syarat dia cuma ke sekretariat APSI, rekomendasi, kita sampaikan, dia boleh pilih lokasi yang mana dia mau, cukup bayar dia 5 juta, kita proses bank. 5 juta. Rumah guru kan sudah ada, misalnya perumahan guru ini, Benar, ada perumahan Polri. Nah, perumahan Satpam ini belum ada. Nah, kita Oh. cadangkan, kita bikin program baru namanya itu. Keren, Kerjasama keren. dengan APSI. APSI. Nah, dengan rekomendasi dari APSI, kita cukup bayar 5 juta dari Satpam, dia sudah bisa kita proses angkat kredit. Itu Gitu. apa ya, pemuliaan lah. Ya, pemuliaan jadi nanti untuk Satpam. bunga subsidi dari bank itu, itu bunganya hanya 5%. 5% subsidi lagi, Ya, banyak subsidi. selama dia akad kredit. Misalnya akad kreditnya 10 tahun, sampai 10 tahun tetap 5%, dia bunganya tidak bakal naik. Oh, flat gitu Ya, kan, flat. ya. Jadi Oh, kalau dia oke, mau oke. ambil 15 tahun, 15 tahun. Mau 20 tahun, 20 tahun. Bang, batasnya 20 tahun sih. Oh, batas Ya. 20 tahun. Nah, tadi kan juga Ya. Bang Hashim bilang Satpam itu bebas milih rumah di mana aja. Ya, ada. Nah, itu maksudnya itu di mana sih tempat lokasi persisnya itu, atau di titik ini kita ada, di titik ini kita ada, atau Satpam tiba-tiba, Bang, kami mau di sini, Pak, kami mau di sini, bisa nggak diproses? Itu gimana tuh, Bang? Oh gini, jadi gini, kalau sementara yang kita punya lokasi, saya ada 2 titik untuk rumah subsidi, satu di area Talang Bakung, satu di area Kasangkuda, Kasangkuda. lokasi ini. Jika mereka mau request lokasi baru, umpamanya di daerah tempat lain, mereka boleh kumpul rame-rame di sana, nanti kita siapkan ke sana juga bisa. Kita bisa collect data dulu, gitu. Jadi lebih gampang, misalnya kita sudah ada 100 peminat ini di tempat yang baru, kita bikinkan, tidak masalah. Bikin baru berarti Iya. tidak terbatas sebenarnya. Iya. Seberapa banyak pun anggota Satpam jadi itu bisa. boleh itu. Pendaftar banyak nih. Bikinnya lokasi di sini, kita carikan lokasi, kita bikinkan, nggak masalah. Yang penting Satpam ini sejahtera. Iya. Keren-keren kan, luar biasa. Mantap. Jadi, program dari pemerintah untuk Satpam kan belum ada sama sekali. Jadi dari swasta kita yang bikinnya. Memang Kalau luar pemerintah biasa. kan baru ada misalnya perumahan Polri, perumahan TNI, perumahan guru, betul. ya kan, semua ada. Perumahan PNS, pakai dana Bapak Tarung kan, semua nggak ada kan. Nah, ini swasta yang bikin sendiri semua. Untuk Satpam, Iya, nah. karena Satpam ini adalah profesi sekarang. Ya, Nah, kita Satpamnya profesi, jadi kita angkat juga. kita dari angkat Satpam. derajatnya, oke. Mungkin saya bisa tambahkan, Pak Ali ini sudah bikin 2 tempat yang tadi disebutin, itu sudah rumah siap. Oh, sudah rumah siap Sudah huni, ready, Bang. ya. ready. Oh. Sudah ready 2 tempat itu. Dan jumlahnya per masing-masing lumayan tuh. Ya, Itu berapa tuh, Bang? satu lokasi itu ada 500 unit, 2 lokasi 500 unit 500 untuk unit. sahabat Satpam Indonesia, cepat buruan kontak Bang Rianto dan Bang Hashim, jangan sampai kehabisan. Ya. Satu lokasi loh. Satu lokasi 500 unit. Itu luar biasa itu, Bang. Ini ada 2 lokasi yang sudah siap. Sudah siap dengan DP cuma 5 juta sudah terima kunci. Siap. Saya juga pengen jadi Satpam ini. Ya, kita upayakan supaya Satpam itu dimuliakan. Jadi misi kita sebagai asosiasinya, kami berupaya kesejahteraan Satpam kita pikirkan. Itu jadi salah satu strategi lah, Bang. Nah, kita coba pengen denger lah dari Bang Heri, ya kan, selaku hari ini yang apa ya, perwakilan Satpam lah kan, nih bagaimana, ataukah pengen nanya secara administrasi apa tuh, silakan Bang Heri. Oke, siap. Sebelumnya saya permisi izin bertanya untuk Bapak Ketua APSI DPD Jambi beserta Bapak Ali Gui, developer Ya. real estate Jambi. Ya.
mungkin pertanyaan saya ini mewakilkan sahabat-sahabat Satpam Indonesia. Siap. Bagaimana kami Satpam ini bisa mendapatkan rumah masa depan seperti yang Bapak bilang tadi? Oke. Saya yang jawab aja, Pak. Silakan. Jadi izin. Jadi para Satpam cukup datang ke sekretariat APSI Jambi, DPD Jambi. Nanti kita akan buat rekomendasi untuk dibawakan ke developer. Begitu sampai developer nanti developer akan tindak lanjuti, dan itu tidak proses lama. Betul Pak Ali ya? Siap. Tidak proses lama. Kalau memang ini sudah semua secara administrasi sudah oke, itu langsung terima kunci. Betul Pak Ali? Ya. Nah, jadi tidak sulit. Tidak sulit. Karena sebelum panjang lebar saya sempat dengan Pak Ali udah bicara cukup intens untuk wacana rumah masa depan Satpam ini. Jadi kami APSI sangat berterima kasih dengan Pak Ali menyambut baik rencana kami untuk pemulihan Satpam. Gitu. Oke. Itu Bang Heri ini saya rasa ini langsung ini cepat booking nih Bang Heri ini satu rumah nih. Sudah keluar dari sini saya langsung Siap. Langsung kontak kawan-kawan di rumah nih. Saya langsung kontak kawan-kawan nih. Ya. Ini kan salah satu strategi ya Bang ya. Nah, untuk lanjutan nih Bang, apakah strategi ini strategi satu-satunya APSI atau ada lagi strategi lain untuk pemulihan Satpam? Sebenarnya ini salah satu. Kami APSI tidak henti-hentinya bagaimana supaya memuliakan Satpam. Ya kan? Kami tak henti-hentinya mencoba untuk memuliakan Satpam dengan banyak beberapa program. Salah satu ini rumah masa depan Satpam. Kami juga akan sentuh setelah ini. Jadi doakan bahwa kami bisa eksis terus APSI. Kami ingin itu Islam kesejahteraan Satpam melalui gaji Satpam. Gaji Satpam. Kami akan coba bekerja sama dengan Disnaker untuk meningkatkan gaji Satpam, sehingga kalau dia profesi gajinya jangan seperti buruh. Jadi gajinya minimal dia UMP Pak, minimal UMP, kalau bisa di kota UMK. Jadi supaya gajinya terangkat sendiri. Jadi kesejahteraan juga. Kesejahteraan. Program selanjutnya kami akan coba ya ini memuliakan Satpam dengan cara Satpam tuh mesti terdaftar di Disnaketran sebagai pekerja ya. Mesti terdaftar. Yang kedua, kami akan tempuh Satpam itu dia mesti ada BPJS-nya, baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Jadi ini yang akan kami tindak lanjuti lagi. Selain rumah masa depan Satpam tersebut. Tapi itu program unggulan Bang ya, rumah masa depan ya kan, sama Bang Hashim. Saya ada satu pertanyaan lah untuk Bang Hashim. Itu sanggup nggak nih? Siap. Nih untuk kawan-kawan sahabat Satpam, saat ini tersedia 500 Ya. satu lokasi. Oke. Cukup panjang tadi Bang cerita kita tentang APSI, tentang kerjasama dengan Bang Hashim, dan kita bawa langsung Satpamnya sebagai orang yang berada di lapangan. Apa harapan dari APSI, Bang Hashim, dan Bang Heri? Dari Bang Herianto dulu lah, selaku Ketua APSI. Siap, terima kasih. Kalau harapan saya, kami dari APSI adalah kami ingin seluruh Satpam, mengajak seluruh Satpam di Indonesia itu mari bergabung di APSI, Asosiasi Profesi Satpam Indonesia, sehingga kami APSI bisa memperjuangkan hak-hak Satpam dengan baik. Kami akan sangat antusias untuk membantu kesejahteraan Satpam. Itu harapan kami. Jadi sebagai Satpam, tolong ayo bergabung dengan APSI, ya, supaya
kami benar-benar bisa berjuang untuk mereka. Mungkin Bang Hasyim. Siap. Harapan saya sebagai pihak dari developer, ini program yang sangat bagus sekali untuk sahabat para Sapam. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang ada ini, karena ini tidak selalu ada. Khusus kesempatan ini aja. Terima kasih. Dari Bang Eri, Harapannya kami sebagai pelaku lah ya, pelaku profesi gitu ya, profesi pemulihan, kami ingin ya tidak dipandang sebelah mata sama orang-orang gitu, ya kan, melalui profesi ini. Dan untuk program APSI ini kami sangat terima kasih, karena mungkin sebagian Sapam seluruh Indonesia tidak mempunyai rumah hunian sendiri. Betul. Nah, jadi harapan saya semoga ini cepat terrealisasi dan Sapam semakin mulia di mata orang banyak. Jadi orang tidak memandang sebelah mata. Tentang profesi Sapam tadi ya. Oke. Ini mungkin saya ada satu pertanyaan lah untuk Bang Hasyim. Ini kan kalau kita bicaranya APSI Jambi kan Bang, Jambi. Ini kan ada yang dari kabupaten, ada yang dari kota. Nah itu tuh gimana tuh Bang? Atau bisakah Sapam yang dari kabupaten A itu ambil rumah di tempat abangnya sesuai titik, atau nanti dibantu bangun di tempat yang domisili dia bekerja? Nah itu gimana tuh Bang? Jadi gini, kita developer bekerja sama dengan, kita ada anggota wadahnya, wadah Real Estate Indonesia, khususnya Jambi. Jadi provinsi Jambi semuanya ada tempat, ada wilayah. Oh ada wilayah, Ya, nanti wilayah. tetap disambungkan oleh Bang Hasyim ya? Ya, nanti tinggal saya rekomendasikan aja, jadi dia mau kemana, saya memfasilitasi, tidak masalah. Oh, oke. Mantap. Jadi persulit. Luar biasa. Ya. Sangat membantu Bang, saya kira tadi khusus pintunya ke Bang Hasyim, ternyata nggak dibantu, malah dibantu untuk rekomendasi ke tempat atau developer yang lain. Luar biasa. Karena kita ada wadahnya Real. Wadahnya Real Ya, ya. Estate Indonesia. Ada batas waktu atau tidak Bang untuk program ini? Untuk program ini sementara kita tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktu. Selagi saat ini kan yang ada 2 titik ini dengan jumlah yang cukup besar, maka harapannya Sapam segera datang untuk ya, saya buat rekomendasi untuk memiliki rumah tersebut. Kita tidak batasi waktu. Untuk 2 titik ini kalau habis pun kita akan bangun di tempat lain lagi melalui developer Pak Ali ini. Pak Ali kan banyak juga tempat-tempat yang bisa dibangunnya. Oh, berarti tidak ada batas waktu, cuma unit saja yang ready sekarang ini kita anggap 1000 lah Bang ya, kita gabungkan 2 unit. Nah, untuk itu rekan-rekan sahabat Sapam Indonesia buruan untuk rumah 5 juta sudah dapat kunci. Itu luar biasa. Mungkin saya kira nanti nih teman-teman saya yang bantu di belakang layar ini bakal jadi Sapam lagi nih Pak. Bakal coba jadi Sapam ini. Saya pun juga mau dapat rumah 5 juta. Dan program ini tidak selalu ada dengan 5 juta, mungkin kedepannya bisa lebih mahal lagi, tergantung waktunya nanti Situasi, berbeda, situasi dan berbeda. Oke. Nah, khusus untuk sekarang kita kasih 5 juta. 5 juta. Terima juta, terima kunci, langsung tinggal. Di Siap huni, Pak, ya? Siap huni. Oke. Mungkin itu dari episode kali ini. Nanti kita akan ketemu di episode lainnya. Salam sahabat Sapam Indonesia.